Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berondot TVRI Bengkulu dengan tema Cinta Tanah Air. Masih bersama Bang Leo dan juga Bang Aten di sore hari ini. Dari KNPI sendiri, adakah sejauh ini melihat gejala meningkatnya fanatisme ya di kalangan generasi muda? Karena kan di sekolah sendiri mungkin apakah termasuk yang kurang diajarkan terkait dengan pendidikan nasionalisme atau seperti apa dari pandangan Bang Aten sendiri? Ya, tadi di awal kan sudah disinggung mengenai arus informasi yang begitu deras saat ini kadang-kadang tidak mampu difilter oleh generasi muda kita. Jadi pengaruh budaya, pengaruh dari luar itu sangat besar sehingga kadang generasi muda kita belum sempat menumbuhkan rasa cinta tanah air ini, sudah mengenal tanah air yang lain. Jadi kita sempat lihat gejala-gejala itu di kalangan generasi muda, bagaimana K-popers saat ini kan, terus wibu, para wibu Jepang ya, sudah merajalela kan. Padahal ya itu budaya luar kan, kemudian mereka juga dalam rangka memperkenalkan budaya-budaya itu kan ada mengandung muatan nilai-nilai budaya mereka juga kan. Jadi kadang-kadang mereka generasi muda belum terlalu mengenal budaya kita, budaya bangsa kita Indonesia, namun lebih mengenal budaya India, mungkin Bollywood, budaya Korea kan. Nah, ini gejala ini kan. Nah, gejala meskipun kita masih melihat ada sisi positifnya kan. Mungkin ini juga akan berefek pada potensi ekonomi negara kan, dan seterusnya mungkin kan dengan kemudian kita juga melihat bahwa sektor ekonomi kreatif itu kalau dikelola dengan baik juga akan menimbulkan dampak bagi perekonomian negara kan. Kita bisa mengambil hikmahnya kan, bisa mengambil pelajaran juga dari banyaknya budaya-budaya asing yang saat ini lebih digemari oleh anak-anak muda kita kan. Seperti tarian-tarian, lagu-lagu Korea ini kan. Kemudian film-film barat Hollywood, film barat kan. Jadi kita sebagai anak bangsa sebenarnya juga bisa seperti itu. Kadang juga aset-aset kita, sumber daya manusia, anak-anak muda kita yang mempunyai kompetensi di bidang ini malah dipakai oleh luar negara lain kan, bekerja di negara lain. Dulu ada animator kita yang bekerja di Upin Ipin katanya kan. Ada juga yang bekerja di negara lain, Jepang, di mana-mana kan. Jadi ini sebenarnya kita juga bisa seperti itu kan. Terkait dengan upaya dari kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme ini sebenarnya sudah banyak saluran-salurannya kan. Namun arus informasi kadang yang memang lebih cepat kan. Nah, kemarin kita memperingati Hari Pramuka tanggal 14 Agustus setiap tahunnya kan. Di Pramuka itu kita diajarkan bagaimana sikap kita sebagai generasi penerus menumbuhkan rasa cinta tanah air ini, sikap toleransi, sikap gotong royong, disiplin, tegas kan dalam dasar dharmanya, dalam trisatyanya kan. Di Pramuka itu kan itu sudah diajarkan, dan Pramuka ini sejak dini. Benar ya. Dan ada ekstrakurikuler wajib juga ya Pramuka sendiri. Nah, itu salah satu saluran. Kemudian saluran-saluran yang di lingkungan masyarakat juga kita diajarkan bagaimana. Pokoknya intinya bagaimana aplikasi kita dalam mencintai tanah air itu setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kan. Tapi sebenarnya hidup Pancasila. Tapi sebenarnya ini juga keterlibatan orang tua sejak dini juga ya. Bagaimana cara mereka memperkenalkan alat musik misalnya, terus juga budaya Bengkulu, tarian dan sebagainya. Kalau dari pandangan Bang Leo sendiri seperti apa? Ya, kalau ditanya orang tua sih jadi emosional sih. Jadi kebanyakan sih mungkin budaya Melayu ya kan sih. Jadi terkesan kayak anak itu jadi kayak harus berhutang budi sama orang tua. Jadi dia terbebani jadi oleh mungkin kan orang tua. Jadi kan kalau misalnya diharapkan sih kalau anak muda itu bisa dia fokus dengan apa yang dia minat, apa yang dia bakat gitu. Jangan bisa jadi tertekan dengan apa yang
diinginkan sama orang tua ya. Gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa ada kebebasan itu, saya yakin banyak anak muda Bengkulu, anak muda Indonesia mampu berbuat sesuai minat bakat mereka. Kalau misalnya ya memang kita kepada orang tua harus ya patuh dan manut. Tapi ya untuk misalnya menjadi menjalankan impian orang tua kayaknya itu jadi PR juga sih. Baik, memang balik-balik tidak apa-apa mungkin arahan dari orang tua, tapi tidak boleh memaksa keinginan anaknya sendiri seperti itu ya. Kita jeda sejenak, nanti kita bahas lagi dengan tema kita Cinta Tanah Air setelah jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali di Beranda TVRI Bengkulu.